Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang remote access server. Di sini terdapat 13 materi. Kita masuk ke materi SSH Debian untuk Windows Server. Pada video sebelumnya, teman-teman telah belajar tentang cara remote dari host OS ke router Debian. Tapi pada host OS itu belum bisa ping ke server Debian maupun server Ubuntu. Jadi dia tidak akan bisa remote. Tetapi pada video sebelumnya teman-teman telah menghubungkan router Debian dengan routing, sehingga pada Ubuntu client atau Ubuntu desktop itu bisa ping server Debian maupun server Ubuntu. Oleh sebab itu, kita akan skip dulu pada host OS dan kita akan coba melakukan SSH pada klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Kita buka klien Ubuntunya terlebih dahulu. Kita masuk ke terminal, lalu ping 10.10.10.2 dan perhatikan bahwa ini berhasil ya. Dan kita akan coba melakukan ping ke server Ubuntu, yaitu ping 10.10.10.3 dan ini juga berhasil ya. Di sini kita akan coba melakukan remote atau SSH dari Ubuntu client ke server Debian terlebih dahulu. Caranya gampang sekali. Ketikkan SSH kemudian nama user dari server Debiannya. Pada server Debian saya menggunakan user router Debian. Kemudian add IP dari server Debiannya. Lalu masukkan password router Debian. Nah, di sini namanya sudah berubah ya. Nah, di sini kita berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu desktop atau Ubuntu client ya, teman-teman. Kemudian kita akan coba melakukan remote SSH ke server Ubuntu. Caranya teman-teman bisa exit dulu atau kita bisa coba klik saja tanda plus ini untuk menambahkan terminal baru. Caranya sama, yaitu kita ketikkan SSH, kemudian nama user dari server Ubuntu, kemudian add dan IP address dari server Ubuntunya. Enter. Kemudian masukkan password usernya dan perhatikan bahwa sekarang kita berhasil meremote server Ubuntunya. Tetapi jika teman-teman mengingat kembali, kenapa kita bisa SSH? Karena pada saat awal instalasi kita dimintakan untuk mendownload yang namanya OpenSSH. Jadi saat itu kita coba mencentangnya sehingga kita bisa melakukan remote SSH pada server Debian maupun server Ubuntu. Nah, misal teman-teman saat itu tidak mendownload OpenSSH-nya, teman-teman bisa download terlebih dahulu. Caranya kita buka server Debian dulu, lalu masuk ke root, lalu apt install OpenSSH strip server, lalu enter. Nah, ini cara untuk menginstal SSH-nya. Kita masuk ke materi merubah default port SSH. Pada materi sebelumnya kita telah meremote dari klien Ubuntu ke server Debian maupun server Ubuntu. Tetapi jika teman-teman ingat kembali, jika kita remote dari host OS, misalnya kita menggunakan routing, secara default portnya, port SSH itu sendiri, port SSH-nya itu 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default SSH itu 22, maka kita bisa terkena akibatnya. Seperti kita bisa terkena yang namanya bot force. Bot force ialah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Oleh sebab itu, kita di sini bisa menambahkan atau mengubah portnya. Dan nanti kita akan coba merubah default yang sebelumnya 22, kita akan coba merubah atau menambahkan angkanya. Langsung saja kita masuk ke klien Ubuntu. Di sini saya buka klien Ubuntu. Untuk masuk ke server Debian, caranya sama seperti materi sebelumnya, yaitu SSH, kemudian nama usernya, add dan IP address-nya. Lalu kita masuk ke root, yaitu su-. Lalu kita masukkan passwordnya terlebih dahulu, kemudian nano /etc/ssh/sshd config. Kita hapus tanda pagar yang ada di port 22. Kemudian di belakang angka 22 kita tambahkan angka 11. Kemudian kita ctrl-x y, enter. Lalu kita restart dengan sistem ctl restart SSH. Kemudian enter. Kemudian kita exit lagi. Perhatikan di sini kita berada pada user Anggita.
Nah, di sini kita akan coba melakukan remote ke server Debian-nya. SSH, kemudian nama usernya, add, kemudian IP address dari server Debian-nya. Kemudian enter. Perhatikan dia error atau di sini terdapat peringatan connection refused. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22. Maka di sini kita perlu menambahkan port yang sudah kita ubah, yaitu SSH router Debian at 10.10.10.2. Lalu di sini kita tambahkan min-p spasi, lalu port yang tadi kita tambahkan yaitu 2211. Enter. Kita masukkan passwordnya. Perhatikan di sini kita berhasil meremote server 1 Debian. Nah, di sini kita akan lanjut ke server Ubuntu-nya. Jadi kita akan coba mengubah atau menambahkan default portnya. Caranya seperti sebelumnya, kita sudo su, kemudian masukkan passwordnya, lalu cd, kemudian nano/etc/ssh/sshd config, lalu enter. Di sini kita hapus yang ada di port 22, lalu belakangnya kita tambahkan angka 11, lalu ctrl+x y enter, lalu sistem cdl restart SSH, lalu kita exit, kemudian exit lagi. Jadi di sini kita akan coba remote SSH ke server Ubuntu, yaitu SSH, kemudian nama user server Ubuntu-nya, IP address server Ubuntu, kemudian min-p, lalu port yang tadi yaitu 2211. Kita masukkan passwordnya. Perhatikan di sini kita berhasil meremote server Ubuntu-nya ya. Kita masuk materi allow users pada SSH. Kita buka Ubuntu Client. Di sini saya sedang berada di server Debian. Jika teman-teman memiliki server di mana server tersebut memiliki banyak user, nah untuk beberapa keamanan, teman-teman mungkin perlu mengallow beberapa user saja. Caranya kita masuk ke root terlebih dahulu. Di sini kita akan coba menambahkan beberapa user terlebih dahulu, yaitu dengan perintah add user, kemudian nama user yang ingin kita buat. Di sini saya kasih nama Anggita 2. Enter. Lalu kita masukkan password yang ingin kita berikan untuk user Anggita 2. Di sini kita bisa enter saja. Kemudian Y. Di sini kita cek dulu user yang telah ada. Komennya yaitu cat/etc/passwd. Di sini ada user yang tadi kita buat. Di sini kita coba buat satu user lagi, yaitu user Anggita 3 dengan komen add user, lalu Anggita 3. Enter. Kita masukkan password. Kita enter saja. Nah, di sini kita akan coba mengizinkan SSH hanya untuk user Anggita saja. Maka user Anggita 2 dan user Anggita 3 tidak bisa remote ke server Debian. Ini kita exit dulu, lalu exit lagi. Di sini kita akan coba melakukan SSH menggunakan user Anggita 2, yaitu SSH Anggita 2 10.10.10.2 min-p 2211. Perhatikan di sini kita telah login atau berhasil meremote server Debian menggunakan user Anggita 2. Sekarang kita coba menggunakan user Anggita 3. Kita exit SSH Anggita 3 10.10.10.2 min-p 2211. Enter. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, ini juga berhasil ya. Di sini kita su minus, lalu nano/etc/ssh/sshd config. Enter. Nah, di sini untuk menambahkan allow access gitu kita bisa menambahkan di mana saja. Tapi di sini kita coba untuk menambahkan di bawah port allow users, kemudian nama usernya. Maka karena di sini kita hanya ingin mengizinkan user router Debian saja, maka di sini kita tuliskan router Debian. Kemudian ctrl+x y enter, lalu restart dengan perintah system ctl restart ssh, lalu exit. Di sini kita akan coba login SSH dengan menggunakan user Anggita 2. Kita enter, lalu masukkan passwordnya. Perhatikan di sini permission denied. Jadi kita tidak bisa login menggunakan user Anggita 2. Padahal tadi saya telah menuliskan passwordnya dengan benar. Lalu kita juga coba login menggunakan Anggita 3. Kita enter, kemudian masukkan passwordnya. Perhatikan dia juga permission denied. Lalu kita coba login menggunakan user router Debian. Kita ctrl+c, kita masukkan passwordnya. Nah, perhatikan user router Debian bisa login atau meremote server Debian-nya ya. Jadi untuk user Anggita 2 dan Anggita 3 itu ditolak atau tidak diizinkan melakukan remote ke server Debian kita. Yang diperbolehkan hanya user router Debian saja. Kita masuk ke materi konsep private dan public key.
Jadi nanti pada Ubuntu client kita akan membuat private key dan juga public key. Nah, diibaratkan seperti ini. Jadi pada private key digunakan sebagai kunci. Jadi private key ini digunakan untuk login ke public key. Misal di sini saya analogikan sebagai kunci. Kemudian public key ada gemboknya dan kuncinya. Di sini nanti public key ini kita akan berikan ke server Debian. Maka nanti pada server Debian itu yang bisa meremote hanya yang memiliki kunci dari gembok ini saja, yaitu private key yang kita buat di klien Ubuntu. Jadi dia lebih aman. Juga dia nanti kita tidak perlu login menggunakan user maupun password, jadi kita login menggunakan private ke public key-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman, lebih aman karena yang bisa masuk atau meremote server Debian nanti hanya yang memiliki kunci dari gembok ini saja. Kita masuk ke materi konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Kita masuk ke Ubuntu client. Jadi pada Ubuntu client untuk membuat private dan public key kita bisa ketikkan komen ssh strip keygen. Perhatikan bahwa di sini filenya akan disimpan di directory home. Kemudian Anggita ini nama usernya. Kemudian .ssh id rsa. Jadi nantinya filenya akan disimpan di directory SSH ya teman-teman. Dimana jika file yang diawali dengan titik seperti ini, maka artinya adalah hidden file atau hidden folder. Jadi kita tidak bisa melihat kecuali kita nanti akan coba melihat menggunakan ya teman-teman. Ini kita enter saja. Di sini kita diminta untuk memasukkan passphrase. Jadi passphrase itu digunakan untuk password private milik kita. Jadi sebelum kita masuk ke private key-nya atau menggunakan private key-nya, maka kita harus memasukkan passphrase ini terlebih dahulu untuk digunakan sebagai password. Di sini kita bisa mengkosongkannya, tetapi jika dikosongkan maka nanti orang lain bisa menggunakan private key kita dan bisa meremote server milik kita. Oleh karena itu saya di sini menekankan untuk mengisinya. Enter. Kemudian masukkan password yang sama. Enter. Kita coba ls. Perhatikan di sini tidak terdapat yang namanya .ssh ya teman-teman. Dan jika kita ls -a, perhatikan bahwa di sini ada directory .ssh. Di sini kita coba ls.ssh. Perhatikan bahwa di sini terdapat id underscore rsa, kemudian id underscore at rsa.pub. Sedangkan id rsa.pub adalah public key kita. Jadi nanti id rsa ini kita akan copy ke server Debian-nya. Untuk cara mengcopy kita ketikkan komen ssh strip copy strip id spasi strip p 2211, kemudian user dari server Debian-nya at ip, kemudian enter. Di sini kita masukkan password router Debian. Oke, di sini kita sudah berhasil mengcopy ke server Debian-nya. Jadi kita telah berhasil atau menambahkan atau mengcopy public key-nya ke server Debian. Di sini kita coba login menggunakan SSH. Di sini kita dimintakan password. Ini kita memasukkan password dari passphrase-nya. Kemudian kita unlock. Perhatikan di sini kita berhasil meremote atau login ke server Debian-nya. Kita masuk ke materi konsep auto reset case. Di sini saya analogikan private key sebagai kuncinya dan public key sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian dia memiliki public key yang di-copy dari klien Ubuntu-nya, sehingga nanti yang bisa login atau meremote server Debian hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu private key. Kita lihat pada klien Ubuntu. Di sini kita berada pada server 1 Debian. Jadi kita membuat private dan public key menggunakan komen ssh strip keygen. Di sini saya buka terminal lagi, kemudian ls -a. Perhatikan bahwa di sini terdapat directory .ssh. Jika kita ls.ssh, perhatikan di sini ada id rsa,
dan ID rsa.pub. ID RSA itu private key, sedangkan ID rsa.pub adalah public key. Nah, sebelumnya kita telah mengetikkan komen SSH strip copy jadi komen ini digunakan untuk mengcopy ID rsa.pub atau public key-nya, sehingga nanti akan dikirimkan ke server Debian-nya. Nah, pada server Debian-nya itu nanti disimpan pada direktori autores. Kita coba buka direktori .ssh-nya. Perhatikan di sini ada authorize-key. Jadi pada ls.ssh itu terdapat file authorize-key, di mana authorize-key ini ialah public key yang tadi di-copy dari Ubuntu ke server Debian. Di sini kita coba ls ssh/authorize-key, lalu cat.ssh/authorize-key. Perhatikan ini adalah public key copy dari klien Ubuntu-nya. Jadi di sini ada SSH, RSA, kemudian A4 kali, kemudian B3, dan diakhiri dengan Anggita @AnggitaVirtualBox. Jadi pada analogi ini diibaratkan gemboknya. Jika kita coba cek pada Anggita VirtualBox, di sini kita coba buka file public key-nya. Jadi cat.ssh/id strip rsa.pub, enter. Perhatikan di sini juga sama, yaitu diawali dengan ssh strip rsa A4 kali, kemudian B3, dan diakhiri dengan Anggita VirtualBox. Jika kita cek topologinya, jadi pada Ubuntu klien dia memiliki private key yang digunakan untuk membuka gembok dari public key-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pada Ubuntu klien memiliki private key yang disimpan pada RSA pub, kemudian kita copy pada server Debian, sehingga pada server Debian memiliki gembok yang isinya public key yang sama dengan private key-nya. Jadi hanya bisa diakses private key yang sama. Kita masuk ke materi konfigurasi public key manual. Kita masuk ke Ubuntu klien. Kemudian saya coba buka tab baru lagi. Di sini saya coba masuk ke SSH, kemudian server Ubuntu-nya. Oke, di sini saya coba buka Anggita dulu. Jika di sini kita ls.ssh, di sini terdapat ID RSA dan ID RSA pub. Yang pub ini ialah public key-nya. Jadi nanti kita akan coba mengcopy public key-nya ke server Ubuntu. Kita ls -a. Nah, jika pada Ubuntu server belum memiliki direktori .ssh, teman-teman bisa membuatnya dengan perintah mkdir.ssh. Nah, barulah kita bisa mengcopy. Kita cek dulu cat.ssh authorize-key. Nah, di sini masih kosong ya. Jika sebelumnya kita mengcopy menggunakan ssh strip copy strip id, sekarang kita akan coba kita masukkan perintah nano.ssh/authorize-key. Nah, di sini masih kosong ya. Maka kita ke Anggita terlebih dahulu. Kemudian masukkan cat.ssh/id rsa pub. Kemudian enter. Ini kita bisa copy ya. Kemudian di sini kita paste. Kemudian ctrlx y lalu enter. Kita ls-a. Kemudian cat.ssh/authorize-key. Perhatikan di sini dia memiliki public key-nya. Jika kita ke Anggita lalu coba SSH, perhatikan dia di sini tidak dimintakan passwordnya ya. Jadi dia menggunakan autentifikasi private dan public key. Dan sekarang kita telah berhasil login ke server Ubuntu-nya. Kita masuk ke materi private dan public key pada Windows Part 1. Nanti kita akan coba membuat private dan public key pada host OS. Kemudian public key-nya kita akan copy ke router Debian-nya, sehingga nanti untuk router Debian-nya dia hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki oleh host OS-nya. Kita masuk ke Ubuntu Desktop Client, lalu kita masuk ke server 2 Ubuntu. Jadi sebelumnya kita ingin membuat public atau private key dengan command ssh min keygen. Tapi pada Windows command ssh keygen ini tidak akan berfungsi. Maka nanti pada host OS kita akan install terlebih dahulu Putih Generator. Kita buka browser, kemudian di browser kita ketikkan download Putih. Kita buka web paling atas, kemudian klik download Putih. Lalu kita scroll ke bawah dan kita pilih Putih Generator yang 64 bit. Kita klik. Di sini sedang download. Kita buka.
lalu klik generate. Di sini ada tulisan list generate. Nah, di sini kita bisa gerakkan saja mouse kita ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan key passphrase. Di sini saya kasih 1 2 3 4 5. Kemudian save public key. Di sini saya simpan di download dan nama filenya saya kasih pubkey. Lalu save. Kemudian save private key, kita simpan di download dan namanya kita berikan private key. Save. Lalu kita bisa cek di folder. Nah, di folder di sini sudah ada ya key dan private key-nya. Oke, kita akan coba mengcopy publiknya ke dalam router Debian. Kita akan remote router Debian-nya menggunakan putih, lalu masukkan IP dari router Debian-nya 192.168.137.10. Lalu open. Lalu di sini kita login. Di sini kita coba ls-a. Perhatikan di sini belum ada .ssh ya teman-teman. Maka kita perlu membuat directory .ssh dulu, yaitu dengan perintah mkdir.ssh. Lalu ls-a. Perhatikan bahwa di sini sudah ada .ssh-nya. Kemudian komen nano.ssh. Nah, ini masih kosong ya. Kita buka folder dulu. Kemudian klik yang oke. Klik kanan, open with, dan pilih notepad. Di sini yang bagian ini kita hapus saja. Kemudian ini kita hapus, lalu kita copy, lalu kita masuk ke putih lagi, lalu di sini kita paste. Kemudian ctrl+y enter, kita close putihnya, lalu kita buka putihnya lagi, kita klik SSH, lalu di sini ada out. Di sini kita masuk ke browser. Kemudian kita masukkan IP-nya. Nah, di sini kita bisa save session. Nanti jika kita keluar itu tidak perlu menambahkan private key-nya lagi. Di sini kita tuliskan router Debian, lalu save. Jika teman-teman ingin login, maka hanya perlu mengetikkan router Debian, kemudian login. Ini masih dimintakan passwordnya ya teman-teman, jadi dia perlu memakai private dan public key. Kita akan bahas pada part 2-nya ya. Kita masuk ke materi private dan public key pada Windows Part 2. Kita coba buka putih, lalu masukkan IP router Debian, lalu login. Kemudian kita akan menyimpan public key-nya ke nano, kemudian auto reset key. Nah, di sini kita bisa ketikkan ssh/rsa. Lalu di sini bisa ctrl+y lalu enter. Kita close putihnya. Lalu kita buka putihnya lagi dan masukkan IP router Debian. Kemudian pada SSH kita klik 2 kali. Kemudian out, klik 2 kali. Kemudian cari private key-nya, pilih router Debian, kemudian kita coba login. Di sini setelah login kita diminta menambahkan passphrase-nya. Kita masuk ke materi remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Perhatikan bahwa sebelumnya kita coba meremote dari host OS, kemudian ke router Debian ataupun klien Ubuntu ke server-server. Nah, sekarang bagaimana cara agar host OS ini bisa meremote ke server Debian maupun server Ubuntu? Caranya adalah menggunakan router Debian. Jadi pada host OS akan login ke putih Debian terlebih dahulu. Nah, dari Debian baru kita akan meremote server Debian maupun server Ubuntu. Karena jika kita lihat di sini, server Ubuntu dan server Debian itu memiliki public key yang berbeda dari host OS. Jadi untuk public key server Debian maupun Ubuntu itu sama seperti private key klien Ubuntu. Sedangkan host OS itu hanya sama dengan router Debian. Di sini kita bisa coba buka putihnya. Di sini teman-teman login dulu ke router Debian-nya. Lalu di sini kita akan coba remote server Debian terlebih dahulu, yaitu SSH, kemudian nama user server Debian-nya, kemudian IP. Di sini kita ketikkan yes. Perhatikan di sini dimintakan password karena private dan public key host OS kemudian server Debian itu berbeda. Perhatikan di sini kita telah login atau telah meremote server Debian-nya. Kemudian jika kita ingin coba meremote server Ubuntu, bagaimana? Caranya sama seperti tadi. Di sini kita coba tambah putihnya. Kemudian kita SSH, kemudian user dari Ubuntu-nya, lalu IP. Perhatikan bahwa sekarang kita bisa meremote server Ubuntu maupun server Debian. Jadi kita berhasil meremote dengan melewati router Debian terlebih dahulu. Kita masuk ke materi disable password authentication. Di sini pada Debian router, perhatikan bahwa jika kita ingin melakukan remote ke user router Debian-nya,
maka dia akan dimintakan passwordnya. Nah, ini adalah cara masuk atau cara login menggunakan user dan password. Nah, tapi cara ini kurang aman, jadi kita akan coba mendisable password autentifikasinya. Jadi pada router Debian itu tidak bisa mengakses kecuali menggunakan private dan public key. Oke, langsung saja kita masuk ke Ubuntu kliennya. Di sini saya berada di SVR 2 Ubuntu. Lalu kita sudo su, lalu kita cd. Untuk mendisable password autentifikasi, kita harus masuk atau mengedit config SSH-nya, yaitu dengan perintah nano/etc/ssh/sshd config. Enter. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Jadi kita coba ctrl saja untuk mencarinya. Di search kita cari password authentication. Enter. Lalu kita hapus tanda pagarnya ya. Dan yes kita ganti dengan no. Lalu ctrl+y enter. Untuk Debian juga sama seperti itu. Nah, di sini kita coba login menggunakan router Debian. Kita SSH user server Ubuntu. Perhatikan bahwa di sini ada peringatan permission denied. Maka sekarang aturan server-server kita itu jadi aman, karena pada router Debian sekarang tidak bisa login kecuali dengan private dan public key. Termasuk materi generate private dan public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu tidak bisa lagi login atau remote karena server Ubuntu menggunakan user dan password. Jadi harus menggunakan public dan private key. Nah, maka pada video kali ini kita akan coba membuat private dan public key lagi. Nanti public key-nya akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Jadi pada router Debian kita membuat satu pasang private dan public key. Kemudian public key-nya kita akan copy ke server Ubuntu. Maka pada server Ubuntu nanti dia memiliki dua public key, di mana public key pertama digunakan untuk private key pada klien Ubuntu, sedangkan yang kedua digunakan agar router Debian bisa meremote ke server Ubuntu-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke prakteknya. Kita buka putih, kita login dulu ke router Debian. Di sini untuk caranya kita harus membuat private dan public key baru. Jadi komannya yaitu ssh -keygen. Enter. Kita masukkan passphrase-nya. Kita coba ls.ssh. Perhatikan di sini terdapat ID RSA dan ID RSA.pub. Nah, nanti ID RSA.pub ini atau public ini kita akan copy ke server Ubuntu-nya. Cara mengkopinya kita bisa ketikkan cat.ssh/ID RSA.pub. Di sini kita copy terlebih dahulu. Cara mengkopinya yaitu kita blok saja, itu akan otomatis ke copy. Lalu ssh, setelah itu kita nano.ssh/authorize. Di sini kita bisa klik kanan lalu ctrl+y enter, lalu restart dengan perintah sudo systemctl restart ssh. Lalu kita exit, lalu ssh ke server Ubuntu. Perhatikan di sini kita dimintakan untuk memasukkan kode passphrase-nya. Perhatikan di sini kita berhasil login menggunakan server 2 Ubuntu, di mana kita berhasil meremote dari router Debian ke server Ubuntu-nya. Kita masuk ke materi SSH agent dan SSH add. Nah, jika kita coba SSH ke server Ubuntu, maka kita akan dimintakan untuk memasukkan passphrase-nya. Nah, kita berhasil login ke server Ubuntu-nya. Di sini kita akan coba untuk membuat SSH agent dan SSH add. Nanti saat kita login tidak dimintakan passphrase-nya. Caranya yaitu SSH, lalu SSH add, lalu masukkan passphrase-nya. Jika kita coba remote server Ubuntu-nya, perhatikan kita langsung login dan tidak diminta passphrase-nya. Perhatikan kita langsung login dan tidak diminta passphrase-nya.